Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hamimah Bursi Nuraya dengan NIM 123400096. Di sini saya akan menyampaikan resume tentang kepemimpinan dan persepsi diri. Yang pertama itu adalah kepemimpinan. Kepemimpinan adalah bagaimana cara seseorang memimpin suatu individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Fungsi kepemimpinan terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada instruktif, yaitu bagaimana cara memberikan instruksi. Yang kedua itu ada konsultatif, bagaimana cara memberikan solusi. Yang ketiga itu ada partisipatif, yaitu ikut dalam segala kegiatan. Yang terakhir itu ada delegasi, yaitu pemindahan tanggung jawab dari pemimpin ke anggota yang lebih kompeten. Selanjutnya, prinsip kepemimpinan yang terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada inklusif, yaitu sifat yang melibatkan orang lain. Yang kedua itu ada efektif, fleksibel, dan adaptif. Yang ketiga itu ada instruktif, memimpin dengan memberikan contoh. Selanjutnya ada kepemimpinan versus manajemen. Kepemimpinan itu terkait dengan memberikan arahan kepada tim, menghadirkan motivasi untuk kelompok formal dan informal. Pemimpin mendapatkan otoritasnya dari para pengikutnya. Yang terakhir itu lebih didasarkan pada komunikasi verbal. Sedangkan manajemen terkait dengan perencanaan dan anggaran, menghadirkan kontrol dan pemecahan masalah. Manajemen yang formal dan organisasi, seorang manajemen mendapatkan otoritasnya dari posisinya. Yang terakhir itu lebih didasarkan pada komunikasi tertulis. Selanjutnya itu ada tips dalam mengembangkan kepemimpinan diri, yaitu tetapkan tujuan, memahami dan menyadari diri sendiri, menerima ide dan peluang baru, pertanyakan semuanya, mentorship, temukan kebaikan atau keindahan orang lain dan sekitarnya, menghormati orang lain, dan yang terakhir itu caring people. Materi selanjutnya itu ada tentang persepsi diri. Persepsi diri itu sudut pandang atau proses diskriminasi terhadap seseorang. Persepsi itu meliputi 3 bagian. Yang pertama itu ada penginderaan atau sensasi, yang kedua atensi atau perhatian, yang ketiga itu ada interpretasi. Selanjutnya itu ada faktor yang mempengaruhi interpretasi. Yang pertama itu sudut pandang, yang kedua itu kelengkapan data, yang ketiga itu tingkat pendidikan, yang keempat itu lingkungan, yang kelima itu penarikan kesimpulan, yang keenam itu pengalaman, yang ketujuh itu suasana hati. Ciri-ciri perspektif diri, yang pertama itu bersikap pada subjektif, yang kedua itu belum tentu benar, yang ketiga rasa logis atau tidak. Bentuk dan kegagalan persepsi itu terbagi menjadi 5. Yang pertama itu kesalahan atribusi, yang kedua itu efek halo, yang ketiga itu stereotip, yang keempat itu prasangka, yang kelima itu gegar budaya. Sekian resume materi dari saya. Tugas selanjutnya yaitu, jika saya berkesempatan menjadi ketua himpunan, gaya kepemimpinan yang saya pilih yaitu kepemimpinan partisipatif atau demokrasi, yaitu melibatkan anggota himpunan dalam pengambilan keputusan. Alasan saya memilih gaya kepemimpinan tersebut agar meningkatkan rasa kepemilikan anggota terhadap himpunan dan menciptakan lingkungan yang inklusif. Anggota akan merasa dihargai dan lebih termotivasi untuk berkontribusi. Sekian dari saya, terima kasih.